Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Polisi telah tetapkan 5 tersangka kasus pesta minuman keras alias miras oplosan yang berujung maut di Makassar. Masuk target operasi selama 2 tahun, 3 tersangka sindikat pencurian motor dengan kunci T diringkus polisi. Atraksi ratusan pesilat memeriahkan pembukaan musyawarah wilayah Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah di Nrekang. Ya, kita awali Berita Makassar hari ini dengan informasi kriminal. Usai pemeriksaan maraton, polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka kasus pesta minuman keras alias miras oplosan di Makassar. Akibat pesta miras oplosan, 3 orang tewas. Kasus pesta minuman keras alias miras oplosan yang menewaskan 3 pemuda memasuki babak baru. Tim penyidik Reskrim Polrestabes Makassar akhirnya menetapkan 5 tersangka usai diperiksa secara maraton. Meskipun kondisinya belum stabil karena efek miras oplosan. Polisi juga menyita jeriken isi alkohol 96% yang merupakan campuran untuk hand sanitizer. 5 tersangka memiliki peran berbeda dari menemukan alkohol 96% hingga meracik alkohol 96%. Mereka terancam 20 tahun penjara meskipun masih usia remaja. Kelimanya langsung ditahan di unit perlindungan anak dan perempuan Polrestabes Makassar. Sudah menetapkan 5 tersangka. Pertama atas nama AD, yang dimana di sini perannya dia membawa alkohol 96%, kemudian dia meracik dan membagikan minuman oplosan alkohol tersebut. Tersangka kedua yaitu atas nama MD, dan tersangka ketiga yaitu MSA. Tersangka keempat MAF, kemudian tersangka kelima MAA. Sebelumnya 5 pemuda pesta miras oplosan dalam kamar kos di Kota Makassar. Usai pesta miras oplosan dilaporkan 3 orang tewas dan 2 pemuda lainnya dirawat di rumah sakit. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, siswi SMP di Pinrang diperkosa 3 remaja secara bergilir dalam rumah kosong. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi turut menyita barang bukti ponsel dan pakaian korban. 3 pelaku pemerkosaan digelandang ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Pinrang. Mereka memperkosa temannya yang berstatus siswi SMP secara bergilir dalam rumah kosong di Kecamatan Matiro Sompe. Selain menangkap ketiga remaja, polisi turut menyita barang bukti ponsel dan pakaian korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pemerkosa terancam 15 tahun kurungan melalui sidang peradilan anak. Adalah anak di bawah umur, inisial dari RM. Kemudian anak pelaku ada 3 orang, masing-masing RF, BR, WL. Ketiganya ini masih statusnya di bawah umur, di mana 2 diantaranya masih sekolah dan 1 putus sekolah. Awal mulanya sekitar 1 bulan sebelum kejadian, ini salah satu dari anak pelaku ini, inisial dari RF, ini menghubungi anak korban, di mana saat itu ini RF mengajak untuk melakukan hubungan badan terhadap anak korban. Tukang becak motor atau bentor di Makassar yang mencuri motor di parkiran sekolah berhasil diringkus polisi. Selain menangkap pelaku, barang bukti 1 motor milik pelajar yang dicuri turut disita. Dari rekaman CCTV, tampak maling mencuri motor milik pelajar di parkiran sekolah wilayah Tamalan Rea, Kota Makassar. 2 hari penyelidikan, polisi meringkus pelaku bernama Ako. Berbekal rekaman CCTV, tukang becak motor alias bentor umur 34 tahun ini dibekuk di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pencurian bermula saat pelaku melintasi sekolah, melihat kunci motor korban lupa dicabut.
Pelaku kemudian mendorong motor keluar area parkir hingga membawa kabur. Mengamankan salah satu pelaku curanmor yang mana dia melakukan pada saat siang hari. Untuk tempat kejadiannya di seputaran Perintis Kemerdekaan 8. Kami dari Satuan Opsional Polsek Tamalan Raya melakukan pengembangan dari CCTV dari yang kita dapat dari TKP. Untuk pelaku kita identifikasi menggunakan jaket warna biru. Dari identifikasi itu kita melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga ditemukan pelaku beserta barang bukti di seputaran Kecamatan Taluk, tepatnya di Barawaja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Barang bukti 1 motor curian turut disita polisi. Rais Abu melaporkan dari Kota Makassar. Butuh waktu 2 tahun, polisi akhirnya menangkap 3 pelaku sindikat pencurian motor dengan kunci T di Bulukumba. Polisi juga menyita 12 motor hasil curian. Penyidik Polres Bulukumba akhirnya bisa mengungkap sindikat kasus pencurian motor dengan menggunakan kunci T. Para pelaku masuk target operasi polisi selama 2 tahun. 3 pelaku ditangkap, terdiri dari 2 eksekutor dan 1 penadah. Polisi mengetahui mereka terlibat di 12 lokasi pencurian di Bulukumba. 2 eksekutor menggunakan kunci T untuk memudahkan merusak lubang kunci setiap motor sasaran. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga menemukan beberapa barang bukti yang digunakan selama pencurian. Kasus pencurian motor dengan modus menggunakan kunci T, ya, di mana pelaku ada 3 orang, tetapi 2 orang pelaku sebagai eksekutor dan 1 orang sebagai penadah. Adapun lokasi dan tempat kejadian, ada beberapa tempat yang kami sudah deteksi, ada 12 tempat lokasi dengan barang bukti yang kita bisa lihat di samping kiri rekan-rekan sekalian itu sebanyak 12 motor yang sudah kami amankan. Namun kami melakukan pengembangan terus supaya masih ada motor yang mungkin beliau sudah jual atau disembunyikan. Nanti kami akan melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Hitungan bukan hitungan menit, hitungan detik. Bisa sampai 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 detik langsung bisa mengamankan motor tersebut. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 12 motor curian. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku tidak hanya beraksi di Bulukumba, melainkan wilayah lain. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita beralih ke informasi lain, pembobol kartu kredit jaringan internasional ditangkap tim Cyber Polda Sulawesi Selatan di Jalan Batua, Kota Makassar. Pelaku beraksi selama 2 tahun terakhir dengan mayoritas korban warga negara asing. Polisi meringkus Bambang Setiawan di rumahnya Jalan Batua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pria berumur 29 tahun ini merupakan peretas alias hacker pembobol kartu kredit jaringan internasional. Pelaku beraksi selama 2 tahun terakhir dengan mayoritas korban warga negara asing. Tersangka juga diincar oleh Interpol dan Biro Federal Investigasi atau FBI. Sedangkan pimpinan jaringan telah ditahan duluan di Mabes Polri. Modus pelaku menyebarkan link melalui media sosial. Saat link dibuka, data korban akan tersalin kemudian tersimpan otomatis di komputer pelaku. Dari 22 dari pengakuan dan dari CPU yang kita sita, dari pengakuan yang sudah kita lakukan penyidikan ditemukan kurang lebih 2 tahun lagi 2020 berarti kurang lebih 2 tahun lah. Proses transaksinya seperti ini. Jadi setelah dia dapat korban, uang itu masuk tidak langsung berupa cair dalam bentuk rupiah. Dia bentuknya bentuk USD, uang digital ya. Setelah itu baru dikonversi ke rupiah. Untuk pengambilannya pun di kantor pos ataupun di bank. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mencari pelaku lain. Pelaku sengaja tidak menghasilkan jumlah transaksi besar agar korban tidak sadar data kartu kreditnya sudah dibobol. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 7 tahun. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. 2 kelompok pemuda di Makassar saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Polisi berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Dipicu saling ejek, 2 kelompok pemuda saling serang menggunakan batu dan senjata tajam di wilayah Panakukang, Kota Makassar. Atap seng bekas juga digunakan sebagai tempat perlindungan saat saling serang.
Polisi yang tiba di lokasi berulang kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pelaku tawuran. Namun bukannya membubarkan diri, para pelaku malah mengabaikan imbauan petugas. Sejumlah pelaku remaja jatuh pingsan terkena lemparan batu dan anak panah. Tawuran dapat diredam setelah polisi membubarkan paksa para pelaku dan melakukan penyisiran. Kaca depan mobil warga yang terparkir di halaman rumah rusak terkena lemparan batu. Bahkan sejumlah perabotan rumah tangga juga rusak. Ada keributan di bawah jalan Veterani. Jadi begitu saya datang ke TKP, kebetulan ada baku lempar antara kelompok satu dan kelompok lain. Kemudian kami datang, saya bubarkan. Selesai, situasi aman. Guna mencegah bentrokan susulan, polisi bersenjata lengkap serta mobil anti huru-hara bersiaga di lokasi tawuran hingga suasana kondusif. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.